Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Farunisa, NIM 701411924. Saya dari Rombel Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2019. Saya di sini akan mereview berita internasional mengenai ekonomi dunia di masa pandemi COVID-19 dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan tahun 2021 sampai 2022. Berita ini saya dapatkan dari Kompaspedia, di mana berita itu diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2021. Permasalahan yang ada di dalam berita internasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona telah menyebar luas ke seluruh dunia. Tak hanya berdampak pada krisis kesehatan, pandemi COVID-19 juga menyebabkan perekonomian sebagian besar di negara-negara di dunia tumbuh negatif bahkan mengalami resesi. Hanya sebagian kecil negara di dunia yang masih bertahan dan tumbuh ekonominya, seperti Cina, Vietnam, dan Taiwan. Sepanjang tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi di seantero penjuru dunia. Tak hanya dialami oleh negara-negara berkembang dan negara-negara yang dikategorikan miskin, negara-negara maju juga merasakan dampak negatif merebaknya COVID-19. Sebagian besar negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Begitu pula negara berkembang, apalagi negara miskin. Hanya segelintir negara di dunia yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif menghadapi dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yaitu negara Korea Selatan sebesar 1,4% dan negara Australia sebesar 1,6%. Di luar kedua negara tersebut, pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian negara-negara di dunia, tak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Jepang. Berikut saya tampilkan sebuah data mengenai negara-negara yang mengalami resesi pada masa pandemi COVID-19. Isi dari berita internasional, isinya meliputi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diprediksi akan turun lebih dalam dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2020, IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di angka minus 3,5%, sementara Bank Dunia pada Januari 2020 dan OECD pada Desember 2020 masing-masing memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam menjadi minus 5,2% dan minus 4,2%. Berikut dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global. Yang pertama, tingkat volatilitas yang tercermin dari 20 indeks naik ke level tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua, perpindahan aliran modal ke safe haven aset, arus modal keluar dari negara berkembang sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, penurunan tajam harga-harga komoditas. Yang keempat, kontraksi PMI manufaktur dan jasa di titik terendah sejak krisis keuangan global atau Global Financial Crisis GFC 2008-2009. Yang kelima, pengangguran meroket di berbagai belahan dunia mencapai 2 digit. Negara yang paling dekat dengan Tiongkok, kita lihat di kawasan Asia saja terlebih dahulu. Ada beberapa negara kalau lihat persentasenya di Thailand dan juga di Singapura ini cukup tinggi. Angka kerugian yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank itu bisa mencapai minus 1,11%. Kenapa kemudian ini menjadi tinggi? Karena memang kita tahu bahwa populasi Tiongkok yang cukup besar ini juga menjadi salah satu tempat, atau Thailand ini menjadi salah satu negara yang memang banyak dikunjungi oleh warga Tiongkok.
Berikutnya di Singapura juga begitu, minus 0,57%. Ini dampak dari ekonomi akibat virus corona yang terjadi dan berlangsung saat ini. Dan sementara untuk Indonesia dan Malaysia ini berada di rentang persentase yang hampir bersamaan di minus 0,22% dan minus 0,23%. Sementara untuk Tiongkok sendiri ini berada di minus 0,76%. Isi berita selanjutnya yaitu mengenai respon kebijakan menghadapi pandemi COVID-19. Memang ketika wabah COVID-19 menjalar ke seluruh dunia, sejumlah negara menahan penyebaran dan penanggulangan wabah. Pemerintah di seluruh dunia berupaya menerapkan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian masyarakat yang terhantam pada pandemi COVID-19. Di sisi penanganan dampak ekonomi, berbagai kebijakan diarahkan pada 3 prioritas, yaitu menyediakan dana untuk penanganan kesehatan, menyalurkan bantuan jaringan pengamanan sosial, dan memberikan stimulus atau dukungan ekonomi kepada dunia usaha. Pemerintah negara-negara di dunia umumnya memberikan stimulus baik melalui kebijakan fiskal maupun melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu salah satunya mengambil kebijakan penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh hampir seluruh dunia. Lalu untuk di bidang fiskal yaitu pada awal penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah di berbagai negara memberikan stimulus dalam jumlah besar untuk menyelamatkan penduduk serta perekonomiannya. IMF Policy Response to COVID mencatat sebanyak 196 negara di dunia sudah mengeluarkan bantuan untuk perekonomiannya dengan total nilainya yang mencapai 11,7 triliun dolar Amerika Serikat, setara dengan 12% PDB global. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh negara menyadari langkah luar biasa. Hal ini perlu dilakukan agar perekonomian tidak jatuh lebih dalam akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, di dalam isi berita tersebut juga mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sampai 2020. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan tahun 2021 ini akan menjadi tahun pemulihan. Selain dari basis perkembangan ekonomi tahun 2020 yang sangat rendah sehingga menghasilkan technical report, pemulihan di tahun 2021 juga didukung oleh berbagai faktor seperti vaksinasi yang dilakukan secara bertahap serta kebijakan akomodatif yang masih dijalankan secara luas. Berikut saya tampilkan grafik proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat dampak pandemi COVID-19. Tanggapan saya terhadap berita internasional mengenai ekonomi dunia di masa pandemi COVID-19 dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan di tahun 2021 atau 2022. Menurut saya memang pandemi COVID-19 ini telah mengancam seluruh dunia di berbagai sektor, terutamanya di sektor ekonomi. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian seluruh negara itu sempat mengalami pertumbuhan dan bahkan mengalami resesi. Dan dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini menyebabkan bertambahnya pengangguran sehingga kegiatan ekonomi di seluruh dunia ini seperti berjalan lambat karena tidak adanya pemasukan atau pendapatan. Dan saya juga setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh semua pemerintah bagi negaranya, yaitu melakukan kebijakan fiskal seperti melakukan stimulus ekonomi dan bahkan juga melakukan kebijakan moneter seperti melakukan penurunan suku bunga. Dengan demikian, perekonomian akan kembali pulih dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Demikianlah video dari saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.